Ngobrars, balik lagi di Ngobrars, ngobrol bareng Kampus Ars edisi mahasiswa. Oke teman-teman, kali ini kita kedatangan bintang tamu masih sama edisi mahasiswa, dan kali ini lagi-lagi mahasiswanya itu mahasiswa Ilkom atau Ilmu Komunikasi. Oke, halo Bang Alfi. Halo. Boleh dong kenalin dulu ke sahabat Ngobrars yang ada di rumah. Oke, nama saya Alfi Rinaldi. Saya dari Fakultas Komunikasi dan Desain, jurusannya Ilmu Komunikasi dan konsentrasinya perfilman. Perfilman. Ya. Oh, oke. Gimana kabarnya Bang Alfi? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Nah, Bang Alfi ini kebetulan sama nih kayak aku ya, teman-teman. Di penjurusan perfilman. Sekarang Bang Alfi itu semester berapa ya kira-kira? Semester ujung tanduk. Lebih tepat. Semester 8. Oh, semester 8. Berarti lagi nyusun skripsi gak sih? Belum. Oh, belum. Ngajuin judul, masih ngajuin judul. Oh, masih ngajuin judul. Oke. Bang Alfi kan jurusan perfilman nih. Iya. Kira-kira kenapa sih pilih film? Passion. Iya, passion. Oh, emang di situ ya passion. Kebetulan aku SMK kan broadcasting juga. Oh, jadi broadcast juga. Melanjutkan apa yang sudah dilalui gitu. Jadi di perkuliahan juga ngambilnya perfilman gitu betul. ya, biar nyambung gitu. Oke. Kira-kira di perfilman ini Bang Alfi ngambil job desk-nya itu sebagai apa ya? Untuk awal karya saya tuh saya ngambil job desk director. Oh, ya. Director, terus DOP, editor juga. Oh, banyak ya, sih banyak ya. Kayaknya ini mah semuanya nggak sih? Semua dicoba sih. Semuanya dicoba ya, karena emang kalau misalkan di perfilman tuh kita nggak boleh harus fokus di satu doang nggak sih? Kayak maksudnya bisa belajar juga di direct, produser, kru art ataupun di yang lainnya gitu. Nah terus Bang Alfi ini kan sekarang semester 8 ya, pasti udah banyak banget sih kayaknya karya film yang dihasilin gitu. Waduh, kalau bener banyak gak? banget Bener enggak gak sih. Tapi maksudnya pasti udah banyak berkarya gitu. Dan alhamdulillah udah, sih. Kira-kira film apa aja sih Bang Alfi yang udah dihasilin? Aduh, berapa ya film itu? Wah, banyak nih kayaknya. Yang pure aku ngedirect sendiri itu ada 4 kali ya. Oh, 4 ada film. 4 film. Kalau untuk keterlibatan aku dalam pembuatan sebuah film gitu nggak bisa dihitung sih. Lupa lagi karena lupa lagi. Bukan banyak banget karena lupa lagi gitu. Karena sering ikut juga kolaborasi sama kakak tingkat kan. Karena budaya kita tuh lintas generasi gitu, kalau berkarya pasti ada lintas generasinya gitu. Rasa nanti juga sama kalian kan. Pasti kayak banyak collab. Mungkin kalau misalkan kita ngobrolin berkarya film tuh gak akan mungkin berkarya sama orang-orang di lingkupan kuliah aja kali ya. Maksudnya kayak gak cuman sama anak-anak Ars University aja gitu, gak sama Arsnesia doang, tapi kayak kita juga pasti banyak berkarya sama di luar gitu, banyak sama teman-teman di luar. Karena kalau di perfilman itu pasti relasinya nggak sih Bang Alfi yang harus diperluas gitu biar kita juga ilmunya makin banyak ya tentunya. Nah terus kira-kira kalau Bang Alfi sendiri nih dalam pembuatan film kan sempat ngedirect juga ya. Kira-kira lebih interest ke genre film apa sih kalau misalkan Bang Alfi ngebuat suatu film gitu? Saya lebih senang ke drama sih. Oh, drama. Karena menurut saya drama tuh sulit ya, membangun suatu feel segala macamnya, itu drama tuh menurut saya sulit gitu. Ketimbang mungkin kalau horor kesulitannya atau thriller tuh dari artnya mungkin ya. Cuman untuk filter sendiri menurut saya pribadi ya, drama tuh membangun si feelnya itu susah lumayan gitu ya, lumayan agak PR nih ya teman-teman kayaknya. Apalagi kalau proses sampai paskanya tuh cuman mepet gitu, waktunya tuh benar-benar mepet. Aduh, ngebangun chemistry si talentnya itu kan lumayan, apalagi kalau yang sama-sama sibuk gitu si talent sama kitanya tuh. Jadi ngatur waktunya segala macem lumayan sulit gitu. Oke. Berarti drama adalah salah satu film yang emang lumayan agak fair dalam ngebangun feel-nya ya gitu. Buat talentnya. Mungkin dari proses syutingnya juga harus dipikirin matang-matang kali ya, buat timelinenya dan lainnya sebagainya. Nah terus kira-kira kesibukannya Bang Alfi nih selain sebagai mahasiswa, kira-kira Bang Alfi sibuk ngapain sih gitu? Biasa kuli lah kalau
cari cuan sana sini. Kerja berarti iya, ya. Kerja di mana tuh kalau boleh tahu? Kebetulan saya kerja di salah satu channel YouTube juga, dan kebetulan dia tuh dulunya masih sampai sekarang penyanyi, dia tuh penyanyi legend lah. Kalau kalian tahu Firman dengan judul yang dulu sangat viral tuh Kehilangan. Oh iya. Tahu. Jadi dia tuh punya salah satu YouTube channel gitu. Di sana tuh dia benar-benar pure berkarya gitu, bikin lagu segala macem, kontennya tuh seperti itulah. Ada podcast juga. Oke. Berarti Bang Alfi ini kerjanya jadi orang-orang di belakang layar juga ya. Jadi apa tuh kira-kira kerjanya? Saya jadi videographer, editor juga. Kalau ada bikin video klip ya jadi director juga gitu. Oke. Berarti sekarang kesibukannya selain kuliah, berarti Bang Alfi ini kerja juga ya teman-teman. Nah terus aku tuh sempet dengar katanya Bang Alfi itu emang katanya Bang Alfi tuh generasi pertama, bisa dibilang generasi pertama orang yang magang di Ars TV katanya. Betul gak tuh? Betul sekali. Waktu itu magangnya jadi apa nih Bang Alfi? Sama. Editor sih, lebih ke sama editor juga? Iya, editor. Editor. Kalau magang di sini tuh editor, cuman sesekali pegang kamera kan tuh. Kalau misalnya ada yang nggak bisa gitu, misalnya kan ada bentrok nih jadwal perkuliahan, bisa di backup, di handle dulu gitu jadi ya. Kameramen. Oke. Kira-kira susah nggak sih Bang Alfi nyimbangin buat kuliah terus magang juga gitu? Kadang kan emang kayak tadi ya Bang Alfi bilang katanya kadang ada bentrok-bentroknya juga nih kalau misalkan lagi ada kelas atau misalkan lagi kebetulan ada kerjaan juga nih di Ars TV. Nah gimana tuh caranya imbanginnya gitu biar balance aja? Waduh, itu chaos banget sih. Aku kan waktu itu sambil kerja juga kan, sebelum aku kerja di Firman itu kan sebelumnya aku sempat kerja in-house juga dan kuliah kan reguler. Jadi membagi waktunya tuh benar-benar susah ya. Tapi untungnya kebantu sama COVID kan online. Jadi masih bisa di-handle gitu. Cuman ngebagi waktunya itu yang susah. Kayak harus banyak izin segala macem. Sampai pada akhirnya aku keluar kerjaan demi kuliah ini. Sempat di titik itu gitu. Wah, repot banget gitu. Karena aku kan ngambilnya reguler gitu. Jadi waktunya kan mepet ya? Iya, benar-benar mepet. Apalagi kalau bentrok harus sama syuting segala macem. Syuting kan nggak bisa sehari 2 hari. Biasanya kan. Terus pengalaman magang di Ars TV itu kayak gimana rasanya gitu? Wah, banyak banget ilmu yang kepake sampai sekarang. Pasti ya kalau misalkan gitu. magang. Terus soalnya kan biasanya kalau misalkan magang tuh emang aku pun sempat diobongin sama dosen gitu ya. Katanya kalau misalkan magang tuh tempatnya kita buat cari ilmu gitu, bukan tempatnya kita buat kayak kerja beda. Betul. Maksudnya kayak kalau misalkan magang kamu nggak bisa pun ya nggak apa-apa, karena emang ini tempatnya kamu buat cari ilmu, buat cari pengalaman sama teman-teman yang lain gitu ya. Betul ya Bang sekali. Bapak dosen saya juga berbicara seperti itu. Ya kan kayak gitu. Makanya emang harus bisa buat teman-teman gitu ya di rumah yang emang mahasiswa terus magang juga di kampusnya, harus bisa ngebalance aja sih sebenarnya. Terus harus bisa ngatur waktunya juga ya gitu. Nah terus Bang Alfi kan sekarang kerja nih katanya kesibukannya. Terus kan sebelum kerja itu Bang Alfi magang. Iya betul. Kira-kira ada perbedaan gak sih antara magang dan juga kerja? Kira-kira apa perbedaan yang emang benar-benar signifikan banget gitu? Mungkin aduh gimana ya bilangnya. Perbedaannya kalau sekarang karena di luar kampus ya, jadi lebih banyak keluarnya gitu, keluar kota. Alhamdulillahnya kemarin aku baru ke Malaysia gitu. Ke Malaysia ada kerjaan apa tuh? Itu. Videographer. Aku jadi videographer gitu ya. Karena manggung kan. Sempet kemana lagi tuh selain ke Malaysia? Pertama awal aku masuk ke Firman Siagian itu aku ke Sabang, Aceh. Wah, jauh banget ya. Iya. Pertama meluncur langsung nih, jauh ya. itu. Pengalamannya luar biasa sih. Terus kira-kira kemana lagi? Ke Bali sempat, cuman ke Bali numpang pipis doang. Kenapa tuh numpang pipis doang? Subuh tuh berangkat dari sini ke Bali. Ya. Jam 2 siang tuh udah ada acara lagi di Lembang. Wah. Jadi langsung PP. Jauh banget ya PP-nya. Kalau PP deket doang gak apa-apa sih, tapi ini jauh banget gitu. Oh berarti kayak
tapi kerjanya enak juga ya Bang Alfi. Maksudnya kayak sambil liburan gitu kan. Sambil kayak berarti nggak terlalu berat juga ya kerjaannya. Dibawa enjoy sih karena emang kita menyukai pekerjaan itu, jadi bawa enjoy aja gitu ya. Oke, kita break dulu bentar ya Bang Alfi ya. Oke teman-teman, abis ini kita bakalan lanjut lagi. So stay tune di Ngobrers. Hai Arsnesia, siapkan dirimu untuk menjadi apa yang kamu inginkan. Menemukan versi terbaikmu dengan berkuliah di Ars University. Kampus yang selalu beradaptasi dan berinovasi dan menjadi rumah terbaik untuk menemukan cita-citamu. Salah satunya menjadi Digital Strategy Manager, Digital Planner, dan masih banyak yang lainnya. Menjadi Digital Branding Consultant, PR Officers, Content Creator, dan kamu bisa memilih semuanya sesuai passion kamu. Di sini, kamu pun bisa menjadi IT Consultant, System Analyst, Data Scientist, dan apapun yang kamu impikan. Dan untuk kamu yang punya mimpi di dunia kesehatan, kamu bisa menjadi perawat profesional. Dan untuk kamu yang ingin berkuliah di program studi perhotelan dan pariwisata, kamu bisa menjadi managerial tour and travel, dan kamu pun bisa punya usaha di bidang pariwisata berbasis digital. Di sini, kami setia membimbing dan mendampingimu berjalan dan berlari menggapai cita-citamu. Selain itu, di Ars University ada entrepreneurs, startup, dan Futars, dan juga berbagai kolaborasi menghadirkan mentor-mentor yang akan siap mendampingimu. Bagi kamu yang ingin menemukan dan mengembangkan skill terbaikmu, Ars TV hadir sebagai media kampus yang entertain dan sangat edukatif. Kita membangun mimpi, kita fokus berjuang, kita berinovasi, kita meraih cita-cita, dan kita menginspirasi. Fokuslah pada cita-citamu, wujudkan impianmu, kami mendukungmu. You are? Yes, we are. Oke, balik lagi di Ngobrers teman-teman. Tadi kan lagi bahas tentang pekerjaannya Bang Alfi ya. Oke, berarti Bang Alfi ini sekarang kesibukannya selain sebagai mahasiswa, ternyata kerja juga dan emang kerjanya pun sama-sama di belakang layar gitu ya. Jadi seorang videografer gitu. Iya. Nah, nyambung. terus iya, nyambung gitu. Iya, benar, nyambung banget. Terus Bang Alfi kira-kira setelah lulus nih kan lagi di tahap mau nyusun skripsi ya kebetulan. Sekarang kan Bang Alfi itu semester 8 lagi di tahap mau nyusun skripsi. Kira-kira nih abis lulus kedepannya itu Bang Alfi ada target yang ingin dicapai gak atau ada wishlistnya tersendiri gak buat kedepannya? Banyak banget sih. Wah banyak banget, boleh dong. Cuman boleh. terdekat nih ya, pengen fokus dulu sih di bidang yang aku jalanin. Setelah cita-cita aku kan pengen punya PH sendiri gitu ya, mudah-mudahan aja gitu. Jadi pengen merintis dulu. Masih banyak pengalaman yang belum aku capai gitu, gitu. Keinginan yang belum aku capai gitu. Masih banyak banget lah. Tapi untuk terdekatnya itu aku pengen fokus dulu di bidang yang aku jalanin gitu. Biar suatu saat nanti aku setelah punya PH tuh punya ilmunya dulu gitu. Iya. Mau bikin PH tuh apa aja sih yang harus kita punya gitu. Jadi dipelajari dulu semuanya. Oh, berarti dalam waktu terdekat ini gitu ya, maksudnya wishlist Bang Alfi tuh lagi pengen bikin PH dulu gitu ya, pengen bikin PH sendiri gitu. Bang Alfi punya pesan-pesan nggak buat sobat Ngobrers di rumah nih, atau buat teman-teman mahasiswa yang emang lagi magang atau ya lagi magang sambil kuliah, atau mahasiswa yang emang lagi sama-sama kerja juga kayak Bang Alfi gitu posisinya? Ada pesan-pesan ya, boleh dong. Mungkin pesan yang pertama tuh karena aku alumni COVID ya. Jadi jangan dijadikan suatu alasan untuk kita berkarya karena keterbatasan gitu, alat ataupun kondisi apapun gitu. Karena untuk berkarya itu kita
tidak perlu itu gitu. Kalau emang kita niatnya berkarya ya berkarya aja, nggak perlu ada alasan aduh alatnya segala macam karena gitu. ini atau karena itu gitu ya. Karena tujuan kita untuk berkarya ya berkarya aja gitu, jangan dijadikan halangan gitu. Oke. Berarti maksudnya harus kayak kalau misalkan emang kita niatnya berkarya, apapun kayak misalkan atau ada halangan dan kendala itu pasti. Cuman kalau misalkan emang niat sama tekad kitanya bulat gitu untuk berkarya, jangan dijadikan apapun alasan gitu ya, atau apapun hambatannya gitu, jangan dijadikan sebagai alasan. Oke, makasih banyak ya Bang Alfi udah mampir ke Ngobrars di episode mahasiswa kali ini. Makasih banyak udah datang. Makasih juga buat teman-teman yang tetap stay tune dari awal sampai akhir pembicaraan kita. Dan buat teman-teman di rumah tetap jaga kesehatannya. Makasih juga udah stay tune terus dari tadi. So see you di episode Ngobrol selanjutnya. Bye bye.